Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 5 Mei 2025. Ini hari pertama ya Bapak Ibu di minggu ini, dan tentu nanti volume weekly-nya tidak valid. Kalau kita lihat regional ditutup mix Bapak Ibu, hanya ada dua, Shanghai dan Kuala Lumpur kalau nggak salah yang merah. Lainnya cukup bagus. Sementara ini tapi siang tadi kita ada ini Q1, pertumbuhan ekonomi Q1 ya dari BPS Bapak Ibu, kayaknya di bawah 5 ya, 4,7 atau 4, berapa lah, saya rasa itu mungkin karena masih Q1. Memang saya juga kalau mendapat laporan keuangan Q1 tidak terlalu bagaimana ya, kadang-kadang ada bisnis yang siklusnya memang Q1-nya jelek, nanti Q3 dan Q4 nya bagus, jadi nggak bisa dijadikan acuan juga. Cuman itu jadi warning aja, kalau targetnya 5 ya sekarang di bawah 5. Kita ada alert Bapak Ibu, MBMA, INKP, TKM, dan film Bapak Ibu. MBMA ini, saya kumpulin terus ya, di bawah 300, terus ke bawah turun dia, saya beli, karena wyckoff-nya belum terbentuk. Jadi ada beberapa saham, di dalam workshop itu kita sudah bahas, saham mana saja yang wyckoff-nya belum terbentuk. Nah ini salah satunya MBMA. Jadi kawan-kawan alumni, kita di grup alumni selalu diskusi ini, karena dulu diminta sama satu orang ibu-ibu di kelas, tolong Pak, katanya, ya saya keluarkan. Oke, hari ini snapshotnya IHSG 0,24 ya Bapak Ibu. Bagaimana dia caranya? Dia opening gap up sedikit, ini kalau nggak salah ada opening gap up sedikit, lalu dia naik. Nah ini hati-hati ya Bapak Ibu, dengan adanya aksi seperti ini kita patut waspada. Oke, itu dia Bapak Ibu, kita patut waspada karena ini ada seperti bantingan trash. Kayaknya net buy, asingnya net buy kita. Nah, ini net buy-nya di BBCA Bank Mandiri. Kalau asingnya mulai konsisten nanti beli di BBCA Bank Mandiri, itu jadi pertanda. Antam konsisten, saya masih cukup besar di Antam. Hanya pegang cash untuk jaga-jaga kalau switching atau saham lain yang pullback, yang banyak gapnya ya, atau siapa tahu BBRI dikasih turun lagi. Itu saya punya cash sekarang. Film ada alert, MBMA net sell dia aslinya. Oke. Ini alertnya Bapak Ibu. Jadi alertnya ini terkirim secara sekuensial mulai jam 10. Nah, kebetulan jam 10 ini 3. Jam 11 ada satu film. Setelah itu season 2 nggak ada juga ya, nggak ada pula ya. Jadi ini alert robotnya terkirim secara sekuensial Bapak Ibu, ada waktunya, baru keluar itu jam 10. Oke. Jadi kalau sebelum jam 10 dia sudah bekerja, datanya sudah masuk, tapi alert keluar begitu jam 10 dia keluarlah. Oke. Nah, ini Bapak Ibu dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Apa yang dilakukan kalau ada alert? Pertama, wajib analisa ulang ya, karena dia adalah dari machine learning. Inputnya hanya volume dan price, dan dia berdasarkan algoritma machine learning AI, maka dia memberikan rekomendasi ya, jangan percaya juga 100% ya, harus dianalisa. Bagaimana cara analisanya? Kalau setelah market tutup itu lebih valid, lakukan analisa after market close analysis. Tapi kalau siang hari bikin analisa singkat, cuman masalahnya ada baru data belum update seperti star rotation, terus dengan speedometer, update-nya nanti season 2. Oke, itu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu akses Telegram botnya. Insya Allah kalau besok ada rekomendasi dari robot lagi, langsung terkirim ke Telegram Bapak Ibu masing-masing. Telegram channelnya silakan Bapak Ibu. Linknya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa join. Di sini juga ada diskusinya, walaupun bukan Telegram grup ya. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin diskusi boleh, tapi yang ingin nyebar spam janganlah ya, jangan. Ini orangnya cuma sedikit dan orang-orangnya sudah tahu lah, karena nonton udah dapat ilmu yang minimum, nonton after market close dan nggak ketipu lah. Oke, sosial media silakan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya Bapak Ibu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena memang saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi kalau ada yang Gan tolong analisa saham, tidak ya, analisa sendiri saja, tinggal akses Telegram botnya, ikutin step by stepnya, lakukan sendiri, practice make perfect. Jadi gitu ya. Namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100%, karena saya hanya akan sharing
bagaimana cara untuk melakukan analisa, Bapak Ibu jadikan saja dia nanti sebagai second opinion. Prinsipnya itu ya, jangan percaya dengan analisa siapapun. Jadi kalau ada analisa, ada rekomendasi baik fundamental ataupun technical, jadikan sebagai second opinion. Bapak Ibu wajib punya first opinion. Ini dulu saya berguru, belajar juga begitu ya. Jadi jangan percaya dengan siapapun, jangan percaya dengan berita, jangan percaya dengan rekomendasi robot, jangan percaya dengan teknik analisa dulu ya, analisa dulu. Setelah itu akan dapat first opinion, baru percaya dengan analisa sendiri, bikin trading plan-nya, atur money management, apply trading plan-nya, set and forget, udah. Plan your trade, trade your plan, begitu ya. Jadi disclaimer on, tayo trade your own risk, risiko ditanggung masing-masing ya. Wajib punya trading plan dan money management. Ini saya nggak bosan-bosan mengomong ini. Sejago apapun Bapak Ibu analisa tool yang digunakan, kalau tidak punya trading plan dan money management, bohong ya. Bohong bisa profit konsisten. Percayalah, saya sudah 19 tahun di pasar saham Indonesia, yang saya alami seperti itu. Jadi misalnya sekarang, kadang-kadang informasi terlalu banyak, sinyal terlalu banyak. Yang kita butuhkan tinggal trading manajemen aja gitu ya. Oke, itu sajalah. Silakan Bapak Ibu yang mau join Telegram botnya juga bisa scan QR ini. Informasi workshop Bapak Ibu, insya Allah hari Sabtu tanggal 17 Mei kita akan lakukan workshop offline trading as a business. Ini adalah semi private Bapak Ibu, tidak banyak. Mejanya cuma ada 6 juga. Jadi kalau kursinya aja 12, biasanya itu 10, 8, biasanya terisi seperti itu. 6 ya. Jadi banyak waktu untuk bertanya di dalam kelas. Ini levelnya basic dan intermediate. Ada yang bertanya, Pak, saya nggak bisa ini, belum tentu bisa di tanggal bulan Mei, bisanya bulan Juni. Belum tentu ada gitu ya Bapak Ibu. Kapan lagi ada? Mungkin sessionnya kuartal 3. Mungkin Agustus, September gitu ya, atau Oktober, Agustus, September lah. Jadi tunggu saja ya. Dan itu juga biasanya cuma 2 batch, cuma 6, itu nggak banyak. Jadi biayanya juga murah. Oke. Untuk batch 38 sudah penuh, tinggal batch 39 mudah-mudahan ada satu lagi. Jadi kita genap 6. Jalan 5 juga sering ya. Jadi kadang-kadang udah 6 orang, tiba-tiba satu sakit, kita 5 tetap jalan. Malah bersemangat karena banyak pertanyaan. Saya juga nggak terlalu capek, nggak bisa saya ngajar lebih dari 15 orang atau di atas 10 orang tuh udah kecapean biasanya. Nggak bisa banyak-banyak juga. Oke, silakan Bapak Ibu bagi yang berminat untuk belajar trading as a business, pokoknya. Jadi prinsipnya itu kalau Bapak Ibu trading tidak punya trading plan, ya tidak sebagai trading as a business, biasanya tergelincir ke gambling. Itu saya prinsipnya gampang sekali. Nah, nanti untuk kelas advance-nya, ya bagi yang sudah ikut workshop trading as business bisa melanjutkan dengan volume price analysis. Ada yang bertanya, Pak, saya mau langsung volume price analysis bisa nggak? Enggak, karena ini workshopnya murah meriah. Jadi, kalau Pak saya bayar double bisa nggak? Nggak bisa juga, karena nanti nggak nyambung ilmunya. Ya, dari pertama ke kedua nggak nyambung. Kita untuk level advance dia volume price analysis. Welcome method, how to trade Indonesian stock market logically. Jadi kata kunci itu logically, semua itu harus disampaikan secara logik. Oke, itu dia Bapak Ibu. Tapi nanti ini dibuka langsung, ditawarkan di kelas, nanti di dalam kelas kepada peserta yang sudah ikut dan pada alumni. Sudah ada yang mendaftar, sudah mungkin tidak banyak slotnya, tinggal dialokasikan kepada yang baru-baru saja. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Untuk bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa untuk ketik help untuk melihat apa saja sih perintah yang tersedia, supaya jangan salah juga bot yang lain diketik di sini nggak dapat juga perintahnya. Jadi bukan ciri-ciri ya. Umumnya saya membuat bot ini karena ideologi atau basis pengalaman trading saya berdasarkan volume price analysis. Jadi umumnya bot ini kalau Bapak Ibu lihat volume price, udah benar itu ya. Jadi kalau ada yang lain-lain juga berarti bukan.
Jangan salah ketik perintah. Nah, ini Bapak Ibu, saya juga ini ada rotasi saham, ada foreign flow map, ada Sankey ya, ini tambahan-tambahan aja, bonus-bonus. Terus screening saham, ada ledakan volume. Ya, ini ada kalau mau cari-cari saham, biasanya saya sebelum menganalisa kan terlalu banyak sahamnya. Biasanya saya batasin hanya trading di saham-saham Kompas 100 umumnya ya. Jadi kadang-kadang ada yang sudah pernah masuk Kompas 100, lalu keluar, biasanya saya tetap pegang. Contohnya Archie gitu ya, dulu pernah masuk. Nah, di sini juga ada weekly, ada rotasi saham ya, Bapak Ibu. Di sini ada rotasi saham, star rotation. Di sini bisa lihat. Untuk tutorial, jangan lupa untuk ketik saya tutorial. Ya, mungkin Bapak Ibu belum sempat ikut workshop. Jadi di sini ada sebagian mungkin 5%, 10% dari ilmu yang saya ajarkan di dalam kelas bisa dipelajari di sini. Nah, Bapak Ibu yang nanti tanggal 17 ikut workshop, nonton dulu tutorialnya. Jadi apa yang nggak paham, sudah ada bahan dipertanyakan, udah ada bahan bertanya di kelas nanti. Walaupun nanti hari Minggu, ya seminggu sebelumnya saya akan kirim material workshop sama money management kalkulatornya ya. Jadi kita akan praktek di kelas. Cuman kalau sudah nonton kan ada pertanyaan, Pak ini di video itu maksudnya apa? Nah, di kelas lebih dijelaskan lebih detail, kan video terbatas. Baik, kita mulai sekarang after market close. Langkah pertama yang kita lakukan dalam after market close analysis adalah kita cek alertnya setelah marketnya tutup. Nah, ini kan kita hari ini tanggal 5 ada MBMA, INKP, TKM, dan film. MBMA saya sudah terus masuk ya Bapak Ibu, lumayan tebal. INKP, TKM ini sister company ya Bapak Ibu, dia sama ya, sama-sama pengendalinya sama. Film ini menariknya sentimen tentang perang dagang itu mereda, tetapi berita terbaru saya baca ya, saya rajin baca berita Amerika, Washington Post, Bloomberg, dan lain-lainnya. Donald Trump menerapkan pajak film 100% untuk film yang diproduksi di luar Amerika ya. Gak tahu apakah ini ada urusannya dengan film atau saham film, ataukah saham film ini ada hubungan dengan film Jumbo ya. Saya kemarin pergi tuh keluar habis lebaran kemarin, nonton aja anak nonton film Jumbo. Ramai juga ya, senang juga nonton filmnya. Tapi kayaknya visi sinema atau apalah yang Nusa dan Rara juga itu kayaknya. Nggak tahu apa hubungannya dengan film ya. Film ini apa sentimennya, saya nggak tahu. Kalau Bapak Ibu ada berita tentang film, silakan aja di komen. Oke, setelah kita cek alert, kita cek rekom. Nah, rekom ini dia menggunakan end of the data. Dia istimewanya adalah setelah dia keluar tidak berubah lagi. Kalau tadi alert robot bisa aja keluar jam 10, nanti jam 3 sore dia supply-nya masuk, udah bubar lah itu. Tidak sesuai ya. Maka harus dianalisa kembali. Kita cek dengan rekom menggunakan end of the data. Kita lihat rekom hari ini tanggal 5 ya, tanggal 5 Mei. INKP ada alert, MBMA ada alert, Sido bearish ya. Kenapa Sido bearish? Dividen ya? Apa? Saya nggak tahu nih. Saya punya, jadi tapi sahamnya akunnya terpisah. Bukan akun trading, ini belinya udah lama sekali. Waktu dia belum stock split 2017 kalau nggak saya beli ya. TKM bullish ada alert ya, nanti kita bahas Bapak Ibu. Lalu kita lihat juga di sini volume pulse-nya ada INKP, MBMA, Hill kemarin ada yang beli, layak beli nggak? Ya belilah kalau memang mau beli aja. TKM ada, lalu kita lihat juga price action dari buku Steve Nissen ya. Saya dulu belajar Japanese candlestick price action dari buku Steve Nissen ini. Ada bearish, aman. Bersarami, BMTR, Cepin, ini GJTL bersarami ya. Inco, yang tulisan potensial reversal ini bagus nih Bapak Ibu ya. MBMA ya, nanti kita akan bahas ya. Kayaknya kita bahas MBMA lah. Saya punya sudah. MBR, SMA, unik. Potensial unik ini saya nggak tahu nih sama apa, tapi kayaknya bagus tuh kalau tulisan potensial reversal. Yang KB NSP dia Rocket Jet bagus, ada sinyal buy. Lalu yang dead gross-nya golden gross tidak ada. PWS ada yang KP, NFV, Sido sell ya. Ini Sido ini selagi musim hujan gini nanti orang masuk angin minumnya mereka itu. Walaupun ada banyak substitusi ya, tapi masih top of mind sudah muncul lah.
Avia, alhamdulillah saya punya Avia, BTPS juga naik terus. Saya punya, yang KP nggak punya. MBMA kita akan bahas ya Bapak Ibu. Jadi sepertinya kita akan coba bahas MBMA karena dia wyckoff-nya belum akumulasi. Ini belinya sudah lama, bukan belinya lama, diawasi sejak lama karena wyckoff-nya belum. Oke, kita lihat dengan SCR Fibun, saham-saham meledakan volume. MBMA meledak volumenya, INKP meledak volumenya ya Bapak Ibu. Jadi MBMA akan kita bahas. Nobu nih ada apa ya? Jadi merger atau enggak dia apa masih berlaku atau udah basi isu mergernya? Ya kita lihat VPO Nobu. Saya nggak suka juga nih saham-saham bank ini nih. Ya kayak gini ya. Jadi chartnya aja tidak menarik untuk kita pegang. Nggak, wyckoff-nya nggak terbaca. Setelah kita lihat SCR ekstrim, apakah saham-saham yang ekstrimnya kayaknya banyak nih Bapak Ibu. Extreme Grid karena sahamnya sudah naik, harusnya memang sudah terpantau. Banyaknya saham grid begini, tinggal menunggu waktu koreksi dulu. Antam kemarin sudah koreksi tanpa sadar ya, jadi saya mantau terus Antam. Jadi dia naik dulu, terus dia koreksi keluar dari Extreme Grid, sekarang grid lagi, berarti bagus ya, berarti dia akan menggeret weekly-nya. Ya karena sudah rilis dulu. Gitu. Pantau saja Bapak Ibu terus. Embris, PTPS nih, grid. MTEK grid banyak ya, era grid nih. NKP sudah grid, ada potensi untuk profit taking juga. Coba banyak ya Bapak Ibu saham-saham yang kita kenal dan ini. Jadi karena IHSG masih terus naik, mereka sudah grid, udah panas engine-nya ini harus di slow down. Tapi kan terserah market lah. Indikator cuma mengatakan ini udah hajar kanan, udah panas mesin, tapi kalau terus dipaksa tiba-tiba broken mesinnya kan berbahaya. Jadi siap-siap aja kemungkinan terburuk. Sekarang kita lihat SCR panic. Saham-saham berada di zona panic, kita lihat ya. Yang alert ada nggak? Tadi INKP. Nggak ada ya. Unik tadi mungkin yang di rekom juga bisa unik di rekom di sudah ekstrim. Nggak ada di sini ya Bapak Ibu. INKP nggak ada di sini. FGHI, INKP nggak ada. Terus MBMA juga nggak ada. Mereka sudah dipindah ke yang lain mungkin. SCR Hope, apakah mereka sudah masuk Hope atau malah sudah grid? MBMA sepertinya sudah grid ya. Nah kita lihat apakah MBMA di grid. SCR grid rotasi saham ini relatif terhadap composite. MBMA, di mana nih barang? MBMA di atas. Ini ya grid ya Bapak Ibu. Oke, banyak yang sudah grid, hati-hati. Speedometer banyak grid, rotasi saham banyak grid. Ini mungkin dia bermain di weekly. Kadang-kadang orang nggak sabar, Pak katanya grid kok belum bisa. Ya tunggulah 2 atau 3 minggu kemudian kalau dia bermain di weekly gitu. Oke, sekarang kita lihat SCR Top FF, Top Foreign Flow. Kalau Top FF, Bapak Ibu kita bisa lihat di sini BBCA Bank Mandiri. Jadi begini, kalau IHSG mau bangkit dari pengalaman saya ya di pasar saham Indonesia, kalau IHSG mau jatuh, biasanya asingnya buang barang for big bank ya, big cap lah ya. Biasanya bank duluan. Dia buang BBCA, Bank Mandiri, BBRI, BBNI. Biasa itu dulu dibuangnya, jatuh. Ya, yang lainnya kadang-kadang belum. Nah, kalau indikasi mau naik, mereka konsisten beli BBCA. Yang saya pantau konsisten Antam. Jadi Antam ini saya masih hold ya, masih hanya ngambil profit taking sedikit saja. Hanya untuk jaga-jaga kalau dia pullback. Nah, untuk switch ke sahamnya. Tapi saya pantau ini BBCA, Bank Mandiri. Kalau dia konsisten 100 miliar tiap hari itu bagus. Pelan dia, biasanya gitu. Nggak kedetek, pelan, tapi konsisten terus, harus dipantau. MBMA malah nesel. Bagi kita cek dengan SCR top kaki. Bagaimana nih MBMA? Top kaki. Antam hajar kanan ya, BBCA hajar kanan, Bank Mandiri hajar kanan, BBRI Antam MBMA nggak terlalu masuk top 10, INKP masuk top 10 ya untuk hajar kanan. Jadi
mulai greedy nih. Nah, karena BBCA-nya, Forbank-nya mereka sudah hajar kanan, cuman memang asing belum lokal nih, fund manager mulai masuk nih yang lokal-lokalnya nih, hajar kanan net. Walaupun sebagian asingnya net sell. Antam ya lagi-lagi ya, jadi saya masih tetap hold Antam. Antam belinya tahun lalu ya, jadi saat dia ekstrim-ekstrimnya, setelah itu pas wake of akumulasi. Biasanya saya sharing jelas sekali di kelas, jadi bapak ibu yang dapat ilmunya tuh bisa tahu, oh iya harusnya masuknya di situ, the best price. Oke, sekarang kita apa lagi? Ada ini ya. Oh, saya PGO karena ajar bawah udah pasang order ya, mudah-mudahan dapat semua. Nah, sekarang kita lihat SCR P-back. Nah, ini P-back ini salah. SCR P-back. Sebenarnya SCR P-back ini kalau bisa baca itu paling aman ya, Bapak Ibu. Tapi harus baca juga dulu. Kadang-kadang dia turunnya juga enggak benar juga, dia hanya bantu. Misalnya dari 10 dapat 1 udah lumayan lah ya. Nah, ini biasanya kalau dia pullback ini sahamnya sudah naik, sudah ada trend, dia turun dulu pullback. Nah, kita jaga atas jaga bawah. Tuh, ini udah lama saya pakai. Biasanya untuk menjaga supaya saya nggak kelewatan the best time for buying gitu. Oke, kemarin sudah dibuat tutorialnya untuk PGO ya, ada banyak itu. Sekarang kita lihat SCR UVAL, yang mau tahu saham-saham under value, bisa cek di sini ya Bapak Ibu. Saya tidak pernah gunakan ini untuk membeli. Saya membeli tetap teknikal. Oke, kita mulai pembahasan composite dengan Speedo Composite. Kita mau lihat hari ini apakah sudah ekstrim. Tetap grid ya. Nah, ini gatal gitu. Kalau memang mau langsung ekstrim saja supaya jatuh langsung ya. Ini nggak dia naik, demandnya masih besar, masih bisa naik, besok masih bisa naik. Kenapa? Dia speedometernya masih di sini, demand lebih besar daripada supply. Kalau belajar Wyckoff itu, selama demand lebih besar daripada supply, sahamnya akan naik. Kecuali nanti terlalu greedy, dia akan masuk grid. Itu supply-nya terpancing untuk masuk. Namanya buying climax, bisa gitu. Kita cek dengan star channel. Rotasi sahamnya, kalau weekly-nya belum valid ya, masih hari Senin. Nah, secara relatif terhadap composite, Bapak Ibu bisa lihat ini tanggal 5 bulan 5. Edit basicnya ini sebenarnya sudah mulai ada pertanda dia tidak terlalu kuat lagi powernya. Oke, ini pertanda atau belum ke sana ya. Ini pertanda kalau ini berlanjut terus, ya, maka dia akan fear-nya akan masuk. Sementara industri melemah, edit property menguat dan senyap. Trans ada perlambatan sedikit berbelok. Finance melemah ya, relatif terhadap composite. Cyclical menguat. Lalu apalagi nih? Tekno melemah. Infra mulai ada pelemahan. Ini Bapak Ibu pantau ya. Kesehatan malah menguat. Padahal Sido tadi melemah ya. Oke. Kalau Bapak Ibu mau lihat kenapa Sido ya pakai aja Start C, tapi C ya. Start C nomor 5 adalah health. Ini. Oh, kesehatan. Oh, melihat secara komposite dia menguat ya. Oh, ternyata menguat. Maaf. Iya, EDL menguat tapi Sidonya melemah, betul. Berarti ditopang oleh Kalbe Pharma, rumah sakit gitu loh. Jadi Bapak Ibu bisa cross check dengan tapi pakai C ya, atau pakai S juga bisa. S itu by sektoral. Kita lihat dengan VPA monthly composite, nggak apa-apa, kita lihat monthly-nya dulu. Saya mau lihat monthly-nya. Ya, masuk di atas. Ya Bapak Ibu. Yang perlu dia tuh BBP monthly. Saya mau tahu supply-nya masih jauh atau enggak gitu. Sedikit lagi. Ya Bapak Ibu, yang ditunggu adalah ini. Ya, yang itu adalah supply-nya. Kena itu mungkin masuk ya. Ini supply zone. Itu data ya Bapak Ibu. Data mengatakan banyak yang nyangkut di zona ini. Berapa enak ini? Nanti Bapak Ibu cek sendiri lah. 6.800 sekian, kalau nggak salah. Ya gitulah. Kita lihat dengan VPA weekly composite. Kita tahu di atasnya ada supply ya. Mungkin menunggu itu, mungkin. Ya, ini candlenya mulai merah. Opening gap up, candlenya mulai merah ya, hati-hati di weekly-nya, tapi belum valid volumenya. Kita lihat dengan VPA composite. Apakah merah? Kalau merah, merah.
Merah. Kelihatannya Bapak Ibu. Candlenya merah, spreadnya kecil, volumenya juga dasar rata-rata. Warning ya. Warning. Besok kalau dia dikonfirmasi dengan volume yang valid, candle yang merah dan volume yang valid, ada sinyal sell besok. Ini nggak ada sell, jadi karena dia ya tidak ada aja gitu, tidak ada. Cuman dari candle merah ini opening gap up, dia ternyata turun ke bawah, berarti supply masuk kan. Kalau besok ini butuh satu kali validasi candle. Kalau besok candle merah, siap-siap kita punya gap di sini. Dan udah masuk bulan Mei. Ada siap-siap ya. Kita butuh satu candle lagi validasi. Ini dia crawling Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman itu tidak bohong ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang saya bertemu begini, saya tidak bisa menjelaskan apa maksudnya, tapi karena pengalaman ya, ini disebut dengan crawling. Crawling. Merangkak di atas upper downtrend. Nah, ini didukung oleh gap. Ya, volume juga dia melawan hukum ketiga. Kalau dia jatuh ya memang indikasi. Kita lihat dengan foreign flow. PIF composite. Berikut ini adalah foreign flow untuk composite. Menariknya ya, dalam 3 hari terakhir aslinya naik buy terus nih. Hari ini masih kecil saja, 86 miliar saja, tapi dalam 5 hari dikumulatifkan ada 393 miliar net buy. Tapi masih jauh dengan net sell yang ada di 20 hari 4,6 triliun, dan 60 hari ada 32 triliun net sell, dalam sehari ada 45 triliun net sell. Masih jauh ya Bapak Ibu. Kalau 393 ini masih jauh untuk mengatakan aslinya mulai rebound, belum. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan sahamnya. Kita akan PVN dulu, portfolio volatility map, MBMA, INKP, TKIM, film. Oke. Kita lihat dulu bagaimana volatilitas mereka untuk data 2 bulan. Nah, menariknya ini semua saham-saham ini bottoming relatif terhadap composite, Bapak Ibu. Return-nya ini dalam 12 bulan jatuh di bawah composite ya. Composite sudah ada rebound perlawanan, kayaknya mereka baru mau menyusul. Di TKM sama INKP sepertinya mereka korelasinya tinggi, volatilitasnya dekat ya, berarti tipikalnya hampir sama. MBMA sama film film mungkin sekitar 9, sekian, 8 MBA ini ada sedikit perbedaan, tapi mereka mungkin turunnya udah lumayan dalam ini. Relatif ya Bapak Ibu dalam 12 bulan. Oke, sekarang kita lihat korelasi PCM. Bagaimana korelasi mereka? Bapak Ibu tinggal tambahkan film, tambah lagi yang ada di portofolio. Ini kalau kita lihat film ini semuanya korelasinya tinggi ya. Saya sudah punya MMA, kalau saya mau masuk film berarti mungkin kalau misalnya saya mau masuk 5 juta, saya kurangin jadi 3 juta karena korelasinya tinggi. Itu. Jadi korelasi ini menentukan risk portofolio kita, namanya portfolio risk exposure. Nah, kalau dia risknya terlalu tinggi, kita harus mainkan di lot size-nya. Ini diajarkan di dalam trading as a business. Oke ya, sekarang kita akan bahas MBMA. Saya sampaikan ini, MBMA ini sudah kita bahas dulu lama. Ada beberapa saham yang wake-off-nya belum masuk ya. Termasuk terakhir yang diusulkan adalah NCKL. Oke, sekarang kita cek dengan alert MBMA. Kita cek alertnya. Alertnya dia tidak fresh Bapak Ibu. Ini rutin ya, jadi rutin 1-2 bulan. Jadi bulan 11 ada 12, 1, 2, 3. Walaupun dia turun, panik kemarin tetap ada juga alertnya. Jadi konsisten dia, makanya harusnya dia turun buy terus ini. Kita cek dengan Speedo MBMA. Oh, kita lihat dulu Sankey-nya. SKF MBMA. Bagaimana? Tahun lalu? Wah, untuk tahun 2024 di top line-nya dia memberikan revenue yang meningkat 24% dibanding tahun 2023 sebesar 29 triliun. Sementara di bottom line-nya dia meningkat 148% menjadi 1,2 triliun. Oke. Pertama, dia net profit-nya sudah di atas 1 triliun. Oke. Kedua, peningkatan dibanding tahun lalu sangat menjanjikan. Walaupun nanti nggak tahu tahun depan bisa meningkat seperti ini, tapi luar biasa ya. Di tengah penurunannya saham ini meningkat seperti ini. Jadi secara
barang, ya kita nggak diledek lagi sama Pak Lokeng Hong bahwa trader itu pilih kucing dalam karung. Tidak, kita sudah punya lihat dulu sankeynya, oke. Lalu kita masuk ke wake off lah, belinya gitu. Artinya kita tidak bisa lagi dituding beli kucing dalam karung atau beli barang busuk gitu ya, karena kita lihat sahamnya. Oke, kita cek dengan Speedo. Nah, cek sana, cek sini, banyak lah ceknya. Kita Speedo, MBMA, kita lihat daily saja, weekly-nya belum bisa, tunggu hari Jumat. Grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star MBMA. Rotasi saham. Wih, dia sudah berada di zona grid. Tadi kita cek ya, Bapak Ibu harusnya beli memang 2 minggu lalu. Kita cek weekly kalau gitu. Star MBMA. Weekly-nya masih bisa berubah. Belum masuk. Harusnya sudah bisa ya. Karena dia oke, harusnya nanti saya cek lagi. Ini saya bilang mau cek nggak dicek-cek ya. Baik. Apa-apa, kita langsung aja VPA monthly. Kita langsung saja lah wake off-nya. VPA monthly MBMA. Oke, jadi karena dia sejak IPO dia belum ada wake off-nya, turun terus. Ini kita sebut sebagai selling gap. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada rezeki, nanti kita belajar di kelas. Setelah itu akan naik ya, auto reaction. Oke. Kalau nanti di time frame kecil kita berezeki, dia akan memberikan secondary test. Dia akan tes 238 ini. Jadi saya kemarin di bawah 300 beli terus. Ya, kena 300, bawahnya beli terus. Alhamdulillah. Mungkin kalau turun lagi mudah-mudahan low high. Saya tunggu itu. Karena ini bulan ini belum selesai tanggal 5, jadi masih. Jadi waktu turun di bawah 300 saya beli terus itu. Karena di sini sudah ada sinyal stopping volume. Jadi biasanya kalau selling climax itu indikasi paling sering muncul adalah stopping volume. Dari mana? Taunya dari volume price analysis lah. Oke, ini belum valid karena kita masih tanggal 5. Kita cek dengan VPO weekly langsung saja karena monthly-nya belum cukup MBMA. Oke. Pak dulu pernah beli? Iya. Kena stop loss, terus saya keluar. Terus saya sudah intai, kenapa? Di weekly-nya terjadi perubahan profile. Nah, oke. Jadi sebenarnya sini saya sudah exit tapi tidak banyak ya. Maksudnya saya cucuk-cucuk beli. Saya pikirnya adalah fase akumulasi, exit setengah tetap ada, terus di bawah 300 saya buyback banyak. Jadi saya sempat exit dulu, saya buyback lagi. Kenapa saya mulai pantau? Ini waktu di weekly itu ini ada sinyal stopping volume, sudah ada stopping volume ya. Lalu di stopping volume pertama volumenya sudah berubah. Oke? Ada pullback pertama. Nah, di sini saya mulai curiga. Baru dari tes lagi, naik ke atas, low, high, low. Ini di daily sudah terbentuk pattern, weekly-nya mudah-mudahan ada. Seharusnya weekly juga sudah, ini ada candle merah. Jadi antara region volume di sini sama region volume sini berbeda. Oke. Cuman kan karena ini pas saya beli 300 itu saya beli memang tidak full banyak ya. Jadi karena memang perjalanan begitu, dia harus pullback dulu. Nah, nanti pullback ini saya sudah jaga atas jaga bawah nih. Setiap dia breakout saya buy, turun bawah saya buy gitu ya. Kita sudah kelihatan mudah-mudahan bottomnya. Jadi kalau kena stop loss, biasanya saya jual 50%. Nah, di sini kena stop loss, jual 50%, exit lagi. Masuk lagi. Kita lihat dengan VPA, MBMA. Weekly VPP-nya bagaimana? Ya nggak usah dulu, karena kita mau saham-saham yang wake off-nya belum ada. Oke, Bapak Ibu, ini hari ini dia kebetulan menjadi the best time for buying ya. Jadi bisa kita buat tutorial trading plan. Oke. Ini adalah marking down ya Bapak Ibu. Ini semacam spring dia, selling climax. Ini adalah the best time for buying. Jadi besok dia kita jaga atas, jaga bawah. Yang super agresif stop loss bisa di sini. Tapi saya stop loss-nya di bawah sini. Jadi kalaupun dia turun ke bawah seperti Antam dulu atau BTPS, mudah-mudahan dia masih naik, memberikan kesempatan lagi ke atas ya. Ini kita sebut sebagai the best time for buying.
Habis ini mungkin saya ada waktu akan buat tutorial trading plan-nya lah, mudah-mudahan. Oke ya, the best time for buying untuk NBMA. Kita sudah ada low, high, low, high ya. Baik, jadi pattern ini yang kita tunggu. Ini adalah marking down, ini fase akumulasi, dia nanti akan turun dulu sedikit untuk memberikan second chance to buy, mudah-mudahan. Karena saya masih ada barang, sudah di bawah 300 ini saya beli banyak nih ya, waktu itu. Beli banyak. Nah, sekarang dia naik ke atas, mudah-mudahan. Posisinya sudah positif, lumayan. Tebal. Karena banyak juga saya beli di sini, nanti dia ke atas, kita buat trading plan-nya mungkin di 600 atau di 500. Bapak Ibu, mudah-mudahan habis ini saya bisa buat tutorialnya. Untuk persiapan di kelas, jadi di kelas nanti yang sudah ikut workshop, oh begini konsepnya. Sama yang belum ada rezeki, belum ada duit untuk ikut workshop, atau mungkin dana biayanya jauh dari luar kota mau ke Jakarta, bisa nonton dulu. Ada juga yang di Abu Dhabi gitu kan, dia ada kontak saya berada di Abu Dhabi Pak, nggak bisa ikut workshop, saya buatkan videonya. Oke, setelah VBA kita akan cek dengan VBP VBP MBMA. Nah, ini jadi di sini itu sudah kelihatannya Bapak Ibu, ini adalah zona akumulasi. Saya di bawah ini masih ada barang, tapi begitu di bawah 300 belinya banyak. Dia naik ke atas ya. Jadi termasuk di tanggal 8 April itu saya hajar beli banyak MBMA. Buy on weakness. Oke, sekarang pattern sudah terbentuk. Target jual di mana? Nah, nanti kita bikin di sini saja, nggak usah muluk-muluk. Ini kan ada sell mother candle atau ini. Nah, ini kenapa? Sepanjang itu kita punya supply zone. Oke. Sekarang kita lanjut dengan FO MDMA. Saya mau mantau di bawahnya masih ada gap atau tidak. Penting. Dia power box ya. Oh, ada gap. Oh, ada gap ini Bapak Ibu. Cek lagi ya. Kalau lihat ini ada gap, nanti kita pakai PWS. Kalau di sini kita lihat tidak ada gap. Ini mungkin ada gap hari ini. Oke. Kita lihat dengan DOM MBMA. Hari ini dominasi rasio kita mau bandingkan asing versus lokal, ya 12%. Hari ini asingnya sama juga Bapak Ibu di atas 10%, 5 hari sama 20 hari asingnya sudah di atas 10%, tapi masih di bawah dominan lah. Oke, itu kita lihat foreign flow-nya PIF MBMA. Kalau punya begini rasanya kurang banyak. Tapi luar biasa, asingnya jualan ya. Ada gap, asingnya jualan, tapi pattern ya nggak apa-apa lah, saya nggak peduli juga ya. Asingnya jualannya 46 miliar, net sell dalam 5 hari dia punya net sell 70 miliar, dan 20 hari net sell 129 miliar, dan 60 hari dia net sell 113 miliar, dalam 1 hari dia net sell 114 miliar. Ini asingnya keluar ya. Ya ini kalau yang masih mengacu asing ya silakan saja pertimbangkan. Kalau saya lihat asingnya tadi kan cuma 11%, tidak terlalu dominan lah. Kalau tadi asingnya 25% atau 30% mungkin jadi pertimbangan, tapi ternyata asingnya yang kecil, hari ini aja yang besar dia. Boleh dikatakan kalau saya sih merasakan asingnya mungkin tidak dominan. Baik, sekarang kita cek dengan tren MBMA. Kita cek dulu trennya Q3 ya masih ya, Q4 belum. Overvalue kalau Q3 nya. Jadi dia ya ada gap ya. Hati-hati besok kalau turun dia malah bagus itu. Saya punya stop loss di bawah sini, di bawah ini nanti akan pasang order. Di atas ini akan tertahan ya Bapak Ibu. Ini ada ada apa? Support become resistant, become support become resistant, support become resistant, ini banyak ya. Nah, ini yang perlu kita pantau nanti. Dia golden cross momentumnya sedang naik, trennya sudah up ya, ini warna hijau. Terakhir kita cek PWS. Untuk ngecek sekalian ada hari ini di hari candle terakhir ada gap atau tidak PWS MBMA. Untuk
untuk memastikan. Tadi kita curiga ada gap. Ya, ada gap. Dari mana taunya? Bapak Ibu bisa cek gap up. Ada opening gap up. Oke. Kalau dari volume price, volumenya besar, spreadnya dasar rata-rata, close-nya tinggi, zona akumulasi. Good ya. Jadi nanti buy-nya di mana? Dia kalau jatuh ke zona abu-abu ini, buy. Stop loss di bawah ini karena kita sudah punya support kuat. Namanya rudang-rudang. Flower bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia bunga ya. Dia berkembang. Jadi mudah-mudahan kuat, udah bottoming. Nanti dia ini kan satu, ini adalah head-nya. Dia bentuk lagi shoulder-nya naik. Nah, pas dia bentuk shoulder satu lagi, kita buy. Ya, saya sudah buy tapi berdoa supaya turun. Jadi orang mungkin berdoa supaya naik, saya berdoa supaya turun karena masih pengen beli gitu. Masa dikasih kesempatan beli? Enggak ya, enggak mau beli ya. Tuh. Oke, itu dia MBMA Bapak Ibu. Kita lanjut saham yang lainnya. Kita bisa cepat saja. Kita cek INKP, alert INKP. Alertnya dia fresh INKP. Kita cek dengan Speedo INKP. Mungkin menarik juga. Oh, sudah ekstrim. Hati-hati. Besok profit takingnya dalam ya. Karena orang profit taking terpancing ya. MBMA menarik ya. Dia tidak ekstrim. Kita cek dengan Star INKP. Ini singkat saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau detail silahkan lakukan sendiri. Sama INKP reaksi yang menguat di grid. Kita cek dengan VPA INKP. Volume price INKP. Oh, ini juga the best time for buy. Aduh, kalau udah gini bingung ini, workshopnya masih lama. Nanti pas ada workshop tidak ada yang the best time for buy. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak rezeki. Oke, sama ini Bapak Ibu. Dia the best time for buying, dia akan turun dulu mengambil. Jadi Bapak Ibu ini sudah bottoming ya, ini marking down. Jadi wake off-nya berjalan baik dalam 2 bulan dia zonanya ya. Ini ada spring sedikit, stopping volume. Dia akan turun mudah-mudahan jaga atas jaga bawah. Target jual mungkin bisa di atas 8.000, yang ini dulu lah. 7.000 atau 9.000, tergantung risiko rasinya. Mungkin 9.000 yang menarik. Kita lihat foreign flow untuk INKP. PIF INKP. Foreign flow INKP. Asingnya net sell 6,28, jadi sama juga sahamnya naik. Ini mungkin lokal ya Bapak Ibu. Asingnya mungkin tidak dominan. Silakan cek INKP pakai DOM Bapak Ibu. Asingnya hari ini net sell 6,28 dan sampai sore hari dia masih net sell aja. Ini tidak signifikan mungkin asingnya. Oke, kita lanjut dengan alert TKIM supaya kita bisa ada waktu untuk trading plan. Fresh juga TKIM ya, dia bulan Maret terakhir. Kita cek dengan Speedo TKIM grid. Ini tidak seperti INKP. INKP sudah ekstrim, dia belum ini. Cek dengan Star TKIM. Tapi ini bergeraknya sama-sama nih. TKIM juga melesat di zona grid. Kita cek dengan VPA TKIM. Logonya sama. Nah, sama ya. Sama Bapak Ibu. Cuma tinggal pilih mau masuk INKP atau TKIM, jangan dua-dua, ini sama nih. Lebih rapi ini ya, Bapak Ibu kalau udah lihat dia cucuk-cucuk aja, stop loss hunter saja. Dia akan turun ke bawah, memberikan second chance to buy. Ini adalah zona demand-nya. Kita lihat dengan foreign flow TKIM. Berikut ini adalah chart foreign flow TKIM, pabrik keras Ciwi Kimia, sama juga ya Bapak Ibu. Hari ini dia net sell 1,79 miliar dan jatuh juga turun ke bawah. 5 hari, 20 hari, 60 hari, 100 hari, asingnya masih net sell walaupun tidak banyak. Mungkin tidak signifikan juga. Oke. Itu dia untuk TKIM. Kita terakhir film. Ini film saya belum pegang, saya nggak tahu juga apakah bagusnya bagaimana nih saham film. Tapi dia alertnya mungkin kemarin juga sudah ada. Cuman tidak terpantau aja. Nggak, maksudnya saya tidak pernah nih. Jadi bulan April itu ada 2, cukup banyak nih ya. Jadi dia tidak fresh. Mulai April lah ya kalau kita lihat. Bulan 5 juga ada juga dia. Kita lihat dengan Speedo film. Kalau Bapak Ibu berminat film, silakan lakukan analisa sendiri. Grid. Aduh. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply ya. Jadi masih bisa naik. Kita cek dengan Star film. Salah. Star film.
Dia malah lebih aman karena dia berada di segitiga ini nih. Ya, habis panic terbelah hope. Bahkan dia bisa tidak masuk hope ini. Dari panic langsung grid ya. Fear and greed nih. Panic and greed nih Bapak Ibu. Arahnya tadi mungkin dia melandai masuk dulu hope baru dia masuk ke greed, biasa gitu. Kita lihat VPA film. Ya banyak yang bagus juga ini. Kalau lihat polanya sudah bottoming, tidak ada gap juga. Ya target jual sampai sini lah 4.000 ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini ada demand zone, dia akan pullback dulu naik low high, hello high, hello high. Jadi patternnya sudah jalan. Volumenya segitu-segitu aja. Jadi pattern volumenya kita lihat yang kecil-kecil. Di sini ada supply sedikit, mungkin akan bertahan. Nah, kita cek itu Bapak Ibu bisa cek pakai VBP. Targetnya juga kelihatan ya. Oh, di sini dia. Tapi ini mungkin jebol lah. Ini adalah supply, become demand zone. Ini adalah demand zone, disebut dengan demand, become supply. Karena dijebol, dia akan jadi supply, turun dulu, dijebol lagi. Target jual di sini ya, 4.000. Ini disebut dengan sell mother candle, atau di sini nih ada supply. Antara 3.800 ke 4.000 itu ada supply ya. Tergantung dia jebol 3.200 ini enggak. Kalau dia nggak jebol, dia lanjut ke bawah. Saya nggak lihat time frame besar, makanya nggak tahu detail. Sekarang lihat PIF film. Berikut ini ada chart foreign flow untuk film. Aduh, ini saya mau ngomong apa lagi ya? Ini sama seperti waktu film sebelumnya. Gergaji begini ya. Ini maksudnya dia sebagai likuiditas provider apa? Masuk, keluar, masuk. Jumlahnya segitu-gitu aja. Ngasih brokernya duit fee ya. Ini kayak jadi batik ini, merah hijau merah hijau merah, nggak jelas ya trennya apa. Apa ya mau ngomong. Aslinya faktanya hari ini net buy Bapak Ibu 18 miliar sampai 100 hari, faktanya aslinya diakumulasi oleh asing, itu sajalah. Tapi saya nggak ngerti maknanya keluar masuk gini apa ya, mereka perang antar mereka atau intraday mereka ini, saya nggak ngerti. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk after market close analisis hari ini. Insya Allah saya ada waktu, kalau ada waktu ya, nanti Bapak Ibu tunggu saja, kita akan ada tutorial trading plan untuk MMA. Mudah-mudahan menjadi inspirasi atau ide Bapak Ibu supaya jangan ketinggalan MMA. MMA ini belum ada wake off-nya ya. Insya Allah ada waktunya. Saya sudah wanti-wanti ke teman-teman juga yang sudah ikut dapat ilmu trading bisnis, volume personalisis, supaya jangan sampai ketinggalan MMA. Itu saya bisa sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.